Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengambil faidah-faidah dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, Asrun Mujibatun Linajah, 10 jalan selamat. Beliau itu menyajikan kitab ini kepada kita yang diawali dengan muqaddimah, kemudian beliau sebutkan 10 poin yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Dan 10 poin yang beliau bawakan bukan artinya jalan selamat itu hanya 10, tapi lebih pada metode pengajaran yang beliau bawakan dengan menyebutkan bilangan yang akan lebih mudah untuk seseorang dia mengingat. Dan banyak sekali risalah beliau yang judulnya dengan 10. Umpamanya 10 kaidah dalam tazkiyatun nafas. Kemudian juga 10 ini hal yang kamu seorang, yaitu insirahu sadri, kelapangan dada, memiliki kelapangan dada. 10 kaidah dalam hal istiqamah. Ini adalah beliau bawakan dengan 10 jalan selamat. Sehingga 10 ini lebih pada metode pengajaran dan bukan pada pembatasan. Dan model mengajar dengan menyebutkan bilangan-bilangan seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya beliau mengatakan salasun munjiyat, 3 perkara yang akan menyelamatkan. Bukan berarti penyelamat hanya 3 itu, penyelamat banyak. Tapi 3 itu adalah termasuk yang beliau sebutkan sesuai dengan kebutuhan supaya lebih cepat diingat. Disebutkan 3, 5, 7 bilangan-bilangan yang Nabi sering sebutkan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Ketika dikumpulkan nas-nasnya, yang mendapatkan naungan Allah bukan hanya yaitu 7 golongan. Sehingga sifatnya adalah lebih kepada yaitu metode pengajaran agar seorang bisa lebih cepat untuk dia menangkap pelajaran. Kemudian di awal muqaddimah yang beliau bawakan, maka beliau membawakan riwayat bagaimana para salaf kita sangat perhatian dengan masalah keselamatan. Dan keselamatan yang dimaksudkan secara mutlak adalah keselamatan di yaumul akhir. Karena sungguhnya hakikat kehidupan adalah kehidupan yaumul akhir. Wa innad daral akhirah lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya hakikat kehidupan adalah kehidupan ini yaumul akhir. Sungguhnya kampung akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya jika mereka mengetahui. Dunia adalah darul bala,
Ini kampung tempat Allah memberikan ujian. Dunia adalah darul amal, tempatnya kita yaitu beramal. Sehingga yang dinilai adalah nilai kerjanya. Beramal, 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 yang kalau kemudian diringkas antara amal yang mewujudkan bentuk syukurnya mereka terhadap nikmat Allah, dan amal yang menunjukkan wujud mereka bersabar dengan segala macam musibah yang mereka alami, sehingga Allah akan melihat bagaimana mereka beramal. Yang Allah juga menegaskan, yakni huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Terbaik amalnya adalah akhlasukum wa aswabukum, yang paling ikhlas amalnya, yang paling tepat amalnya. Sehingga dunia adalah secara umum adalah darul bala, untuk menguji ini kita semuanya, bagaimana kita beramal, bagaimana kita itu mengerjakan, itu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menegaskan, yaitu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sempurnanya pahala kalian hanya akan didapatkan di hari kiamat kelak. Karena dunia bukan darul jaza, tapi dunia adalah darul amal. Sehingga kesempurnaan pahala kita, balasan Allah Ta'ala hanya Allah berikan di hari ini, yaumul kiamah kelak. Di dunia sudah ada balasan Allah, tetapi belum sempurna. Di dunia balasan itu lebih bersifat kepada, yaitu kelapangan dada, kenyamanan hati. Sehingga dalam segala situasi, segala suasana, seorang muslim dia bisa merasakan kebahagiaan hidupnya dengan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak diuji dengan kesulitan, dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan terlunta-lunta dalam kehidupannya, mendapatkan banyak permusuhan dari manusia, tapi jiwanya akan bisa merasakan ketenangan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kelapangan hidup. Ini merupakan itu balasan di dunia, sehingga belum sempurna. Seorang ulama yang saleh, yang bertakwa, yang sangat tinggi ilmu dan ketakwaannya, tapi rumahnya jelek, fasilitasnya sangat minim. Ini menunjukkan belum sempurnanya apa yang didapatkannya. Lain dengan ketika kelak di yaumul qiyamah, bahwasanya hakikat kenyamanan, hakikat ini lahir batin, yaitu kemuliaan akan didapatkan di yaumul qiyamah, yaitu kelak. Oleh karena itulah Allah SWT memberikan patokan bahwa sukses adalah sukses kampung akhirat, dan gagal adalah gagal kampung akhirat. Orang di dunia dianggap gagal, di akhirat sukses, hakikatnya sukses. Karena dunia tidak akan lagi terasa sedikit pun ketika dia mendapatkan kesuksesan yang kampung akhirat. Di dunia full sukses, tetapi di akhirat gagal, dia dianggap gagal. Karena kesuksesan di dunia sehebat apapun tidak akan bermakna ketika dia gagal di kampung akhirat. Sehingga hakikat sukses itu adalah sukses, yaitu kampung akhirat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, maka itulah orang yang total telah meraih kesuksesan yang hakiki. Dan sebaliknya, orang yang dikatakan bangkrut, rugi, adalah orang mereka bangkrut rugi di hari kiamat kelak. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang
Namanya orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya di hari kiamat kelak. Sehingga orang-orang yang mereka di hari kiamat kelak dia harus meringkuk di jahanam, maka itulah orang-orang hakikatnya orang yang rugi dan bangkrut. Karena tidak akan bisa diselamatkan dengan apapun yang dia miliki dari aset dunia yang paling berharga sekalipun. Oleh karena itulah di akhirat kelak yang ada adalah penyesalan-penyesalan bagi orang-orang yang mereka di dunia hanya mengumpulkan harta, jabatan. Yang Allah ungkapkan penyesalan ahlunar diantaranya adalah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, tidak berguna lagi hartaku sebanyak apapun dan telah hancur binasa kekuasaanku. Dua hal ini yang sering membuat manusia rusak agamanya di dunia, mengejar harta, mengejar jabatan, sampai kemudian membuat dia lupa tentang urusan agamanya, urusan akhiratnya. Sehingga dia menyesali tentang seluruh apa yang telah dilakukan di dunia yang tidak bisa dipakai menembus apapun. Karena hari-hari itu harta sebanyak apapun, anak sehebat apapun tidak akan bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari di mana tidak berguna lagi harta sebanyak apapun, anak sehebat apapun, kecuali orang-orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sehingga hati yang selamat adalah hatinya seorang mukmin yang surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang beriman. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman, dia tempatnya adalah di neraka, dan semua kebaikan yang dia lakukan di dunia tanpa keimanan la yanfa'. Tidak bermanfaat, tidak akan bisa menyelamatkan dia. Demikian pula segala aset yang dia miliki berkaitan dengan dunia, sebanyak apapun la yanfa', ketika dia harus meringkuk di dalam jahanam. Bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang mereka semua kepemilikan, kesaksian dunianya tidak bermanfaat sama sekali dan tidak terasa sama sekali. Al-Quranul Karim contohnya diantaranya bagaimana menggambarkan seberapapun aset Anda tentang harta tidak akan bisa menyelamatkan Anda dari kampung akhirat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban walaw iftadabi. Sesungguhnya orang-orang kafir yang matinya dalam keadaan kafir sehingga jatah mereka adalah jahanam, seandainya mereka ingin menembus dengan emas sebesar bumi, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sehebat apapun anak dan keluarga mereka, koneksi mereka sudah tidak mau tahu tentang perihal orang lain, tidak peduli lagi dengan orang lain. Bahkan yang ada setiap orang yang celaka, seandainya bisa menyelamatkan, menebus kecelakaannya itu dengan yaitu orang lain, walaupun itu adalah anaknya sendiri, akan dia lakukan. Itulah yang digambarkan Allah dalam beberapa ayat Allah Ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari-hari di mana seorang dia lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya. Hari itu setiap orang dibuat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dahsyatnya suasana yang ada membuat mereka tidak peduli dengan orang lain sama sekali, walaupun orang terdekat dengan dia. Yang ada bahkan setiap orang punya pikiran bagaimana menjadikan orang lain sebagai tumbal keselamatan dia. Walaupun itu anak kandungnya yang dulu dia sangat cintai, yang dia bisa berkorban apapun untuk sang anak, tapi hari itu bahkan setiap orang dia pengen seandainya bisa menyelamatkan dari azab, walaupun dengan anak kandungnya atau dengan siapapun.
Yang Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij di antaranya, wala yas'alu hamimun hamima. Hari di mana orang-orang yang dulu di dunia sangat akrab, sangat dekat, ini kawan-kawan kental sahabat karib, sudah tidak lagi sekalipun hanya bertanya tentang keadaannya karena dahsyatnya suasana yang ada. Bukan tidak melihat. Hari itu bahkan kata Allah, yubassarunahum, mata mereka sangat tajam melihat segala kenyataan yang ada, tapi yang ada hati bergolak, mata terbelalak. Yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Hari yang betul-betul orang mereka tidak memiliki bekal penyelamat. Hari itu hati mereka bergolak, mata mereka terbelalak karena merasakan suasana yang ada. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzi bani. Hari itu bahkan orang-orang yang di dunia ini mujrim, orang-orang mereka tidak peduli dengan agama, mereka tidak ada urusan dengan agama, dia hidup bebas dengan hawa nafsunya, menyelisih apa yang menjadi tuntunan ajaran Allah Ta'ala. Dia berangan-angan seandainya bisa menyelamatkan dirinya walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin bibani wa sahibati wa akhi, atau dengan istri dan saudaranya, wa fasilati lati tuwi, atau dengan keluarga besarnya yang dulu melindungi dia, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, atau dengan semua penduduk bumi dalam rangka dia bisa selamat dari azab Allah Ta'ala. Tapi kata Allah, kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Sama sekali enggak bisa. Azab jahanam adalah azab yang menyala-nyala, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Dan jahanam akan memanggil orang yang dulu mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta di dunia, tetapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran bagaimana harta sebanyak apapun, kemudian koneksi keluarga, perkawanan sehebat apapun, sudah tidak lagi memberikan manfaat. Masing-masing mereka tinggal mengandalkan amalnya sendiri-sendiri. Bahkan orang yang mereka punya hubungan dengan Rasulullah SAW, keberadaan Nabi tidak lagi memberikan manfaat kepada siapapun, kecuali orang itu memiliki bekal amal tersendiri. Maka kalau sekarang ini sedang viral bahwa dzurriyyatur Rasul seakan-akan adalah pemegang kunci surga, penyelamat dari neraka, kemudian sangat menggantungkan kepada dzurriyyatur Rasul, pret. Semuanya adalah dajjal-dajjal yang menipu. Dzurriyyah Rasul hanya akan berharga ketika dia bertakwa. Kalau dia bertakwa, dia alim bertakwa, maka dia memiliki nilai lebih dari yang lainnya. Kalau dia tidak punya nilai takwa, tidak lurus tauhidnya, tidak di atas sunnah, maka mereka seperti Abu Lahab, nasibnya kayak Abu Lahab, yang dia adalah Abu Lahab keluarga Rasul, tapi kalau dia tidak mengikuti ajaran Rasul, maka la yang fa'. Ini hubungan kekerabatannya la yang fa'. Karena hari itu wa taqatta'at bimul asbab. Segala hubungan sebab sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal dakwah Rasulullah SAW, beliau telah menyampaikan kepada Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai segenap bangsa Quraisy, selamatkan diri Anda dengan menyambut seruan Nabi, yaitu qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan menang, akan beruntung, akan selamat. Maka keselamatan adalah ketika dia memiliki tabungan amal yang menyelamatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'an, aku sama sekali tidak akan bermanfaat buat kalian ketika kelak sudah berhadapan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas,
paman Rasulullah, la ughni anka minallahi syai'an, aku nanti sudah enggak berguna lagi buat Anda. Ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibi Nabi, la ughni anki minallahi syai'an, aku nanti sudah tidak berguna lagi untuk Anda. Ya Fatimah binta Muhammad, ya Fatimah putri Muhammad, salini min mali, mintalah kepadaku harta. La ughni anki minallahi syai'an, saya salih min mali masyiti, kalau harta silahkan meminta kepadaku semaumu, tapi aku nanti sudah tidak akan berguna untukmu sama sekali di hadapan Allah Ta'ala. Ini adalah penegasan Nabi. Bagaimana setiap kita supaya masing-masing berkarya, berbekal dengan amal yang kita kumpulkan untuk menyelamatkan di hadapan Allah Ta'ala. Sekedar mengandalkan nasab la yang fa'. Berapa banyak para dajjal-dajjal ini yang membuat bahkan riwayat palsu berkaitan dengan yaitu bahwa kemuliaan orang itu atau duduk bersimpuh di hadapan dzurriyyah Rasul, kemudian itu lebih mulia dibandingkan dengan yaitu orang alim yang soleh. Ini dajjal yang demikian mengajarkan ya ini penipuan kepada umat. Sekali lagi bahwa tidak ada keunggulan Arab dengan non-Arab, tidak ada keunggulan dzurriyyah Rasul dengan yang lainnya kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa. Sehingga yang harus dihidupkan adalah ilmu dan takwa. Kemuliaan itu adalah dengan ilmu dan takwa, bukan dengan keturunan. Keturunan Nabi kalau dia kafir, musyrik, fasik, kedudukannya kayak anaknya Nabiullah Nuh, kayak istrinya Lut, kayak Abu Lahab dan Abu Talib. Kemuliaan hanya dengan ketakwaan dan dengan ini ilmu dan ketakwaan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bernasab kepada Nabi akan mengangkat kemuliaan yang lebih apabila mereka yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai orang tertipu hanya sekedar hanya dzurriyyatur Rasul, yaitu anak cucunya Rasul. Rasulullah berlepas diri dari anak cucunya yang kafir, yang musyrik, yang menyimpang, maka mereka semuanya akan terusir dari Nabi walaupun mereka dzurriyyahnya Nabi. Sebagaimana Nabi enggak bermanfaat untuk orang-orang yang mereka telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesuksesan hakikatnya adalah kesuksesan kampung akhirat. Rasulullah SAW ketika menggambarkan tentang orang yang paling menikmati dunia, beliau mengatakan, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Di hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat di kalangan ahlu dunia dari kalangan, tapi dia di kalangan ahlu nar. Fayusbaqa sabqatan, dia dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah, hal maru alika naimun qat, apakah Anda pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Wallahi la ya Rabb, demi Allah tidak pernah ya Rabb. Padahal dia adalah bi an'ami ahli dunia, orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia. Tapi sekali begitu dicelupkan ke neraka, maka tidak ada serasa, tidak pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat. Oleh karena itulah hakikat sukses adalah sukses kampung akhirat. Berpikir tentang keselamatan di kampung akhirat ini telah menjadi bagian yang sangat menguras ini hati dan pikirannya para sahabat Nabi, bahkan orang terbaik dari kalangan para sahabat Nabi. Di antaranya dibawakan tentang yakni sahabat Utsman bin Affan. Beliau menceritakan tentang perihal dirinya, baina ana jalisun fi dhilli utam fi dhilli utum minal atam marra alayya Umar radhiyallahu anhu. Saat kami sedang duduk di bawah reruntuhan dari sebuah bangunan, maka melewatiku sahabat Umar ibn Khattab. Bahkan fasallama alayya, dia pun mengucapkan salam kepadaku. Falam ash'ur,
annahu marra wala sallama, tapi aku enggak nyadar, aku enggak tahu kalau Umar itu sedang lewat dan bahkan mengucapkan salam kepadaku. Maka ini adalah peristiwa yang membuat Umar pun heran. Kok bisa saya lewat, saya menyalami, nggak dianggap, ya ini tidak mendapatkan tanggapan. Ada apa dengan Utsman? Maka Umar pun kemudian ini mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian mengatakan, ma yu'jibuka anni marartu ala Utsman fasalamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Wahai Abu Bakar, tidakkah mengherankan engkau, saya itu melewati Utsman, aku ucapkan salam kepadanya, tapi dia tidak menjawab salamku. Lalu keduanya, Abu Bakar dan Umar mendatangi Utsman. Kemudian Abu Bakar katakan pada Utsman, ja'ani akhuka Umar. Umar telah mendatangiku, saudaramu Umar telah mendatangiku. Fadzakara anna Umar alika fasallama falam tarudda ali salam. Dia katakan kepada saya, katanya dia melewati kamu, bahkan mengucapkan salam, tapi kamu enggak jawab. Faman ladzi hamalaka ala dzalik? Wahai saudaraku Utsman, apa yang menjadikan engkau sampai bersikap seperti itu? Kata Utsman, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala salamta. Demi Allah, wahai sahabatku Umar, aku enggak ngerasa, aku enggak nyadar kalau engkau itu melewatiku dan bahkan engkau mengucapkan salam kepadaku. Kata Abu Bakar, sadaqa Utsman. Benar Utsman. Ini bentuk husnudzon kepada Utsman. Benar Utsman. Wa qad syaghalaka an dzalik amrun. Utsman sedang disibukkan dengan sebuah perkara. Kata Utsman, ajal. Betul, aku sedang disibukkan dengan sebuah urusan. Orang kalau sedang serius mikir kayak orang ngelamun itu, bahkan kadang orang lewat, orang ucapkan salam, orang lakukan segala macam, kadang-kadang enggak nyadar. Qala ma huwa? Apa itu ya Utsman yang membuat Anda sibuk seperti itu? Apa kata Utsman? Tawaffallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amri. Allah telah mewafatkan Rasulullah sallam sebelum aku sempat bertanya kepada Nabi tentang urusan keselamatan ini. Ini adalah bagaimana gelisahnya Utsman ketika dia berpikir tentang soal keselamatan, dan keselamatan yang dimaksudkan keselamatan di yaumul akhir. Di dunia Utsman sudah kaya raya, suka belegedu, sudah turah-turah, sudah ya ini jaminan hidupnya ibaratnya sudah ya ini full. Tapi yang dipikirkan Utsman adalah berkaitan dengan keselamatan ya ini kampung akhirat. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau orang seperti Utsman, dan Anda tahu siapa itu Utsman. Utsman yang pertama khalifah Rasul, khalifahnya Nabi, orang yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar. Utsman telah dijamin surga oleh Nabi. Utsman telah dinyatakan Nabi, yaitu sudah tidak lagi membahayakan Utsman hartanya ini setelah ini. Utsman menantu Nabi, bahkan dikenal dengan Dzunurain. Apa itu ikhwan? Dzunurain. Utsman pemilik dua cahaya. Apa yang dimaksudkan pemilik dua cahaya? Apa? Ya, Utsman menikahi putri Nabi, yakni dua putri Nabi. Bareng atau gimana? Hah? Bareng-bareng atau langsung dua gitu atau gimana? Gimana? Utsman menikahi putri Nabi langsung dua atau bagaimana? Ya enggak, satu-satu, enggak boleh juga mengumpulkan dua bersaudara. Satu meninggal kemudian Utsman dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang berikutnya. Ini Utsman. Utsman yang telah dikenal dengan yaitu kedermawanannya dan telah sangat banyak infaknya fisabilillah. Tapi toh demikian,
Osman masih berpikir berat tentang keselamatan. Tentu silahkan Anda tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita ini siapa? Jaminannya apa? Kemudian apa yang telah kita berbuat untuk agama ini? Tapi rasanya kita ini adalah layak menempati Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Sehingga bahkan orang terkenal fasik, pemikirannya rusak, tapi ungkapannya surga itu kalau tidak yang memasuki seperti kita ini sopo maneh. Sehingga PD-nya selangit. Rangi logitoknya dia itu siapa dan bagaimana. Demikian pula seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Rawahah, mujahid yang telah menyertai peperangan bersama dengan Nabi di berbagai medan peperangan. Ketika merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian pasti akan melewatinya, melewati neraka. Jadi melewati jembatan sirat ini jahanam. Dan itu sudah merupakan ketetapan Allah yang pasti. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Lalu akan kami selamatkan orang yang bertakwa dan akan kami biarkan orang zalim meringkuk di dalam jahanam. Kata Abdullah ibnu Rawahah, fala adri anju minha amla. Aku nggak tahu apakah aku termasuk orang yang selamat atau yang tidak selamat. Sehingga beliau ketika membaca ayat ini beliau menangis dan istrinya juga ikut menangis karena membayangkan bagaimana saat nanti dia harus melewati sirat, apakah termasuk orang yang selamat atau tidak. Ini menunjukkan bagaimana perhatian para salaf kita berkaitan dengan soal keselamatan dan keselamatan di kampung akhirat kelak. Dan itu semuanya berkaitan dengan bagaimana seorang perhatiannya dengan yakni Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaknya setiap kita betul-betul yaitu berpikir keras tentang keselamatan itu, bagaimana kita bisa selamat saat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Telah berkata seorang dengan ungkapannya, dia mengatakan, ma balu dinika taradha antudannisahu. Ada apa dengan agama Anda yang Anda ridha agama Anda itu menjadi kotor dengan maksiat, kotor dengan bid'ah, kotor dengan ini berbagai macam kemungkaran. Kotoran agama itu ima kotoran yang bisa merusak agama secara total, itu namanya nawaqid. Ini pembatal agama. Ada yang bisa mengurangi agama kesempurnaan, itu namanya nawaqis, hal-hal yang akan mengurangi dan mengotori agama sehingga menjadikan kualitas rendah agamanya. Ma baludinik, bagaimana Anda urusannya dengan agama Anda yang Anda ridha agama Anda menjadi kotor. Wa thawbuka dahra maghsulun minad danas, sedangkan Anda selalu menjadikan pakaian Anda itu sepanjang waktu bersih. Ada kena titik hitam dikit dibersihkan sehingga pakaian tetap ini kinclong, bersih, tidak ini kotor. Anda dengan agama Anda ridha menjadi kotor, tapi Anda dengan pakaian Anda sama sekali enggak ridha, ada kotoran yang menempel. Padahal pakaian agama Anda jauh yang menentukan kehidupan Anda dunia dan akhirat. Sedangkan berbeda dengan pakaian yang Anda pakai, ya hanya sekedar bisa gonta-ganti juga dan tidak seberapa harganya. Bagaimana Anda ridha agama Anda kotor, sedangkan pakaian Anda yang ridha jadi menjadi kotor. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, Anda berharap selamat sedangkan Anda tidak menempuh jalannya. Inna safinata la tajri alal yabas,
Sedangkan kapal itu tidak akan berjalan di atas daratan yang kering. Artinya kalau ingin ke surga ya harus menempuh jalan yang mengatakan ke surga. Bagaimana dia tempuh jalan neraka tetapi menginginkan ya ini surga. Ikhwanibillah, ini yang diingatkan oleh para ya ini pendahulu kita. Adapun 10 perkara yang akan membuat Anda selamat, kita sebutkan satu persatu dulu. Dan kita sebutkan tentu secara ringkas karena waktu kita sangat terbatas. Yang pertama, yang akan menyelamatkan Anda adalah yang pertama adalah ikhlasuddin, mengikhlaskan agama, tauhidullah wa ikhlasuddin. Tauhid, mentauhidkan Allah dan memurnikan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, ittiba'u sunnati Nabi, yaitu mewujudkan ittiba' terhadap Rasulullah SAW. Yang ketiga, khasyatullah wa taqwahu, rasa takutnya kepada Allah dan ketakwaan hati. Yang keempat, hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang kelima, al-firaru minal fitan, lari dari fitnah. Yang keenam, kasratud du'a wal luju ilallah, banyak-banyak berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Yang ketujuh, mulazamatu taubah wal istighfar, senantiasa melazimi dengan taubah dan istighfar. Yang kedelapan, al-hadru minal ujbi wal ikhtirar, yaitu mewaspadai sikap ujub dan ketertipuan. Yang kesembilan, tadzakurul hisab wal wuquf baina yadayillah, membayangkan tentang hari saat dihisab oleh Allah dan hari saat berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Yang ke-10, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yaitu memerintahkan yang ma'ruf dan mengingkari ya yang mungkar. Ini adalah 10 perkara yang beliau bawakan kepada kita di antara jalan yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Yang pertama, Pak Ikhwan, tauhid dan mengikhlaskan agama. Yang kedua, ittiba. Yang ketiga, khasyatullah wa taqwahu, yaitu rasa takut kepada Allah dan takwa kepada Allah. Yang keempat, hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang kelima, al-firar minal fitan, lari dari fitnah. Yang keenam, mulazamatu taubah wal ini. Yang keenam, kasratud doa wal luju ilallah. Yang ketujuh, senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedelapan, mewaspadai sikap ujub dan ketertipuan. Yang kesembilan, membayangkan hari saat kita dihisab dan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Yang ke-10, ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Mari kita satu persatu mengambil faedah dan sedikit yaitu mengambil manfaat dari penjelasan 10 bab tersebut. Yang tentu setiap bab membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, tapi kita hanya akan mengambil ringkes sehingga mengetahui inti dari 10 perkara yang beliau sampaikan. Adapun pengembangannya silahkan nanti diperluas tawasuknya, Anda satu persatu lihat pembahasan yang lebih luas dari masing-masing pembahasan tersebut. Yang pertama adalah tauhidullah wa ikhlasuddin, mentauhidkan Allah dan memurnikan agama semata untuk Allah Ta'ala. Kalau kita ingin selamat dunia bahkan ini dan akhiratnya, yang pertama kali kunci keselamatan, yang tidak ada keselamatan kecuali dengan memiliki kunci yang satu ini, yang kalau tidak punya gak ada harapan selamat sama sekali, yaitu adalah at-tauhidu, tauhid, dan memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga upaya pertama kita untuk selamat harus menjadi ahli tauhid, harus. Tetapi harus difahami bahwa tauhid yang dimaksudkan bukan seperti kebanyakan orang yang mereka bayangkan tentang tauhid. Tauhid itu tidak sekedar semata-mata pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar pengakuan tentang Allah
Iblis mengakui Allah, Fir'aun mengakui Allah, orang-orang Arab jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan mengakui Allah. Iblis mengakui Allah. Betul nggak? Mana buktinya? Iblis, kalau iblis mengakui Allah, mana buktinya? Iblis itu gembongnya kekafiran, kingmakernya kekafiran dan semua kerusakan. Mana letaknya iblis mengakui Allah Ta'ala? Mana, ikhwan? Buktinya mana kalau iblis itu mengakui Allah Ta'ala? Hah? Gimana? Berdakwah di neraka. Gimana maksudnya? Mana buktinya kalau iblis mengakui Allah Ta'ala? Gimana Pak? Iya, ketika iblis tanya, ketika Allah ditanya iblis, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam ciptakan dari tanah. Iblis mengakui kalau dia itu makhluk, Allah Al-Khaliq. Itu pengakuan iblis. Bahkan ketika iblis itu ingin menyesatkan manusia, itu bersumpahnya itu dengan nama Allah. Fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Sehingga kalau hanya sekedar mengakui Allah, sadar kalau ada Allah, ini belum dikatakan dia bertauhid. Yang kedua, tauhid itu tidak cukup sekedar hanya pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak sekedar cukup dengan dia sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang sudah beribadah kepada Allah belum tentu bertauhid. Buktinya, ya kawan, orang yang sudah beribadah kepada Allah belum tentu dia bertauhid. Apa buktinya? Gimana? Orang Quraisy melakukan tawaf gimana? Iya, orang-orang bangsa Arab Quraisy jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, selain mereka sangat mengakui Allah Subhanahu wa taala, mereka juga punya ibadah macam-macam. Mereka berhaji, mereka talbiyah, mereka tawaf, mereka nadar, mereka berpuasa, mereka bahkan berdoa. Bahkan doanya itu kalau sedang kejepit itu memurnikan doanya total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waqi' kenyataan yang ada pada orang-orang Quraisy. Tapi walaupun orang Quraisy ini mereka mengakui Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak keras. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, menolak, memusuhi. Bahkan permusuhan Quraisy dari awal Nabi dakwah sampai Nabi sudah hijrah ke Madinah, semuanya berporos pada kalimat la ilaha illallah. Kenapa sih? Kenapa? Orang Quraisy sudah mengakui Allah, sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kok mereka itu nolak keras. Kenapa? Silakan Bapak-bapak, ikhwan yang menjawab. Gimana? Iya, karena orang Quraisy tahu persis kalau ajakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini bukan sekedar untuk mengakui Allah, bukan sekedar untuk dia beribadah kepada Allah, tapi seperti rukun kalimat ini, la ilaha, ini harus terjadi dalam hatinya penolakan dan meninggalkan dan baro'ah, sehingga ditolak semua jenis ilah yang ada itu, illallah, kecuali hanya tinggal satu yang ditetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Quraisy tahu persis. La ilaha itu adalah bentuk ajakan untuk menolak, meninggalkan. Maka ketika mereka
menanggapi ajakan Nabi ini, apa kata mereka? Atariku alihatina li syairi majnun. Apa kami harus meninggalkan semua sesembahan-sembahan kami hanya untuk ikuti penyair yang gila, yaitu Rasulullah SAW? Aja'alal alihatan ilahan wahidan inna hadzal syai'un ujab. Apa kami harus menjadikan ilah kami yang banyak ini menjadi satu ilah? Ini perkara yang sangat mengherankan buat kami. Intinya mereka tahu persis kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah ajakan untuk meninggalkan semua bentuk ilah yang mereka sembah, lalu tinggal Allah sendiri yang disembah. Artinya mereka ini selama ini menyadari dia punya ilah-ilah yang lain, walaupun dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apa sih atau bagaimana sih bentuk pengilahan mereka kepada selain Allah ini sehingga mereka sadar kalau dia mengilahkan selain Allah, menyembah selain Allah, itu bentuk penyembahannya itu seperti apa? Sehingga mereka mudeng kalau diajak la ilaha illallah itu, kemudian mereka bereaksi keras menolak. Apa bentuk penyembahan mereka kepada selain Allah Ta'ala? Mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat. Pertanyaannya, satu, apakah ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat itu mereka berkeyakinan bahwasanya Lata, Uzza, Manat itu yang menciptakan, menghidupkan, mengurus alam semesta, langit, bumi, gunung, laut, dan seterusnya? Jawabannya, enggak. Kemudian, terus kalau enggak, bentuk mereka mengilahkan mereka itu seperti apa? Silakan Bapak dan ikhwan, penjenengan Pak. Menjadikan para sesembahan mereka itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus paham. Mereka menyembah, yang mereka sembah ini bukan dengan keyakinan yang disembah itu kayak Gusti Allah, kayak Allah yang menciptakan, memelihara semesta alam, enggak. Tapi yang mereka sembah itu seperti yang Allah katakan, mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka menyembah semuanya itu, apa kata mereka? Kami tidak melakukan penyembahan kepada para sesembahan kami ini, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain, tidak ada maksud lain, kecuali semata-mata menjadikan mereka sebagai wasilah, perantara untuk mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Itu hakikat yang mereka, ya ini yang mereka dikatakan menyembah selain Allah, mengilahkan selain Allah adalah seperti itu. Kemudian ya sehingga keyakinannya yang kami sembah ini adalah orang soleh yang punya kedudukan dekat kepada Allah sehingga bisa mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga bentuknya adalah menjadikan mereka sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Dengan keyakinan mereka orang soleh. Makanya dari zaman Nabiullah Nuh yang mereka patung-patungkan menjadi sesembahan itu adalah mereka awalnya adalah orang-orang soleh. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron, yang merupakan sembahnya orang-orang, ini kaumnya Nabiullah Nuh. Itu mereka adalah dulu, ini adalah orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman mereka, kemudian mereka meninggal, kemudian mereka kuburannya mereka senantiasa agungkan, mereka itikaf di situ. Setan kemudian membisikkan, menuntun sampai menjadi penyembahan murni. Demikian pula Lata, Uzza, Manat seperti itu juga. Yang kedua, keyakinan mereka tentang sembahan mereka itu haula syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Sekarang coba perhatikan orang-orang yang mereka datang ke kuburan para wali. Ngapain? Apa yang mereka lakukan? Kalau Rasulullah SAW mengajarkan ziarah kubur, tujuannya apa ya? Yang pertama yaitu dalam rangka mengingatkan kepada kita tentang kematian dan kampung akhirat. Tudzakirukumul maut wa tudzakirukumul akhirah.
dalam rangka untuk mengingatkan kampung akhirat, dalam rangka mengingatkan ini kematian. Kita juga akan mati kayak mereka yang dikubur-kubur itu. Kalau ini tujuannya, maka cukup dengan kuburan di sebelah rumah. Itu cukup. Kita akan dikubur kayak mereka. Kok ndadak ngelengke ke kuburan para wali? Yang kedua, tujuannya adalah mengucapkan salam kepada ahlul kubur, kepada ini kaum muslimin. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minat wa insyaallah bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Selamat kepada kalian wahai ahlul kubur dari kalangan muslimin dan orang mukmin. Kami semuanya insya Allah akan nyusul kalian karena kami juga akan mati seperti kalian juga. Dan kami berdoa kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian. Tujuannya ziarah kubur itu. Sekarang perhatikan apa yang dilakukan oleh orang mereka ke kuburannya para wali. Apakah mereka memang ziarah kubur itu untuk mengingat kematian dan untuk mengingat kampung akhirat? Biar golek dunyane itu enggak kebablasan, tidak yaitu keblondrok-blondrok, biar ingat. Atau bahkan setiap ziarah kubur kepada orang soleh wali-wali itu malah yang dilakukan apa? Njaluk dadi wong sugih, njaluk dadi nyaleknya jadi, terus jadi pengen jadi pejabatnya jadi, usahanya sukses, kawenya terpenuhi, dunia semuanya yang diinginkan. Sehingga supaya usahanya terus bertahan, sukses, berkembang bagus, makanya ziarah kubur. Minta kepada penghuni kubur ini. Itu kenyataan yang ada. Sehingga banyak para pengusaha-pengusaha dan para pejabat-pejabat yang mereka keranjingan ziarah kubur. Apa keranjingannya kan? Tuman kuabul tenan ya, aku njaluk rone kuabul tenan ya, usaha aku terus diadi tenan ya. Sehingga kemaruk untuk dia datang lagi ke kuburan warwali, njaluk ke situ. Bukan untuk mengingatkan mati, bukan untuk mengingatkan kampung akhirat, untuk membuat dunianya tambah diadi ndedel. Sehingga punya keyakinan tentang ahlul kubur ini memang ya ini punya kekhususan yang bisa dia andalkan ini untuk minta-minta dan semisalnya. Dan juga keyakinannya mereka nanti yang akan memberikan syafaat kepada kami, kita ini. Kowe sapa? Wong glubrut ngono kuwi ya ra iso langsung ning Gusti Allah ra iso. Harus pakai perantara orang-orang suci yang soleh di hadapan Allah Ta'ala itu. Malah petakannya itu yang mereka anggap soleh itu, kalau orang dulu betul-betul soleh, yang mereka datang itu betul-betul soleh. Watsuwa Yaghus Yauk Nasran itu betul-betul orang soleh. Nabi orang-orang soleh. Tapi yang orang sekarang datang itu terkadang diantaranya yang mereka anggap soleh itu dianggapnya waktu hidupnya wali itu wali setan, murakbal, agamanya maut, tauhidnya maut, agamanya maut, tapi dianggap wali. Kemudian yang mereka anggap wali ini terkadang kuburan kosong. Rano isine, mosok wali kuburan 5. Apa ya semuanya ada isinya, ya ini jasadnya wali tersebut. Itu bedanya di zaman kita dengan zaman Umar. Di zaman Umar menaklukkan sebuah negeri Ciprus kalau nggak keliru. Itu ada mayit, yaitu Nabi Daniel. Mayit ini disimpan. Kalau mereka kesulitan hujan, itu dikeluarkan, hujan turun. Dan itu adalah kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut. Ketika Umar menaklukkan negeri itu, dan keyakinan mereka seperti itu dan seperti yang terjadi di masyarakat,
Umar melihat ini adalah bahaya, ini syirik. Maka dibuatkan 13 kuburan. 13 atau 14 kuburan. Dikeduk 13 kuburan. Lalu malam-malam dikuburkan di salah satu kuburan dan diuruk semuanya rata sehingga orang nggak tahu mana kuburannya Nabi Daniel. Karena kalau mereka tahu pasti akan diduduk dan akan dikeluarkan mayatnya untuk kemudian dijadikan sebagai ya ini tawasulan untuk turunnya ya ini hujan tersebut. Atau bahkan menjadikan sebagai berhala yang disembah. Ini Umar menjaga agama, menjaga akidah umat, bagaimana menyelamatkan akidah umat supaya tidak rusak akidah mereka sehingga mereka hanya fokusnya kepada Allah Ta'ala. Pohon yang dipakai untuk Bayatul Ridwan itu pohon super bersejarah. Tapi ketika di zaman Umar lihat orang sudah mulai gelibat di kuburan ini. Ada yang sholat di kuburan di pohon itu tersebut. Bahaya ini. Bisa jadi berhala nanti ke depannya itu. Ditebang oleh Umar. Dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat. Itu tanggung jawab pemimpin yang tahu tentang ini akidah tauhid. Bagaimana menyelamatkan akidah ini umat. Maka Nabi selain menjaga dari syirik juga menjaga dari semua wasilah yang akan mengantarkan kepada syirik, dijaga semuanya sehingga umat ini betul-betul akidahnya lurus. Tauhidnya tidak terkotori dengan syirik dan tidak ini dekat-dekat kepada perbuatan syirik. Ini adalah kenyataan yang ada pada kayak orang-orang Quraisy seperti itu. Dan umat kaum muslimin sebagian juga melakukan yang persis perbuatan musyrikin Quraisy. Hanya kalau Quraisy itu menolak la ilaha illallah, sebagian muslimin ahli tahlil, tetapi prakteknya kayak orang-orang musyrikin ini Quraisy. Tauhid itu adalah totalitas menjadikan ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala, bukan sekedar hanya pengakuan tentang Allah dan bukan sekedar hanya sudah beribadah kepada Allah. Tapi tauhid adalah bagaimana totalitas menjadikan ibadahnya total hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang manusia rata-rata mereka tidak mau, menolak dan tidak sanggup. Antum kalau berdakwahnya hanya Bapak Ibu mari kita sholat, monggo kita ngibadah dumateng Allah, sholat, poso, zakat, haji, umroh, nggak ada orang protes, nggak ada. Tapi kalau antum sudah mulai mulai masuk ke ranah yang detail tentang ini tauhid dan syirik, Bapak Ibu monggo kita nyembah Gusti Allah, jangan merdukun, jangan sajen, jangan ke tempat-tempat keramat, jangan ke kuburan-kuburan minta-minta kal kubur, digajul antum. Bakal digecel, bakal dipecel. Ini adalah yang menjadikan titik poros permusuhan dari zaman Nuh sampai Kanjeng Nabi itu di poros tauhid ini. Permusuhan mereka itu semuanya porosnya adalah dari tauhid ini. Sehingga semua para nabi bagaimana mereka telah mengusung dakwah tauhid dan menghadapi permusuhan padahal nabi manusia terbaik. Jangan pernah mimpi bisa ngerangkul semua manusia ridha kepada antum. Sampai kiamat nggak akan ada orang yang bisa mewujudkan ini. Supaya orang bisa ridha semuanya kayak menjaga kepada antum, nggak akan pernah bisa terwujud. Maka kata para salaf kita, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu keridhaan tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Bu anti jeledeng itu nggak akan pernah terwujud orang itu ridho semuanya sama antum. Kayak ceritanya orang yang naik keledai. Kalau hanya nunggu komentar orang rantek-entek, dikomentari terus semuanya. Bapaknya naik keledai, komentar orang yang dilewatinya, bapaknya kurang ajar, anaknya kan nangisor melaku, bapaknya nangkring enak-enak naik keledai. Sudah ganti sekarang anaknya naik keledai, bapaknya yang turut. Lewati orang lagi, dikomentari lagi. Anak kurang ajar, nggak punya adab,
Bapaknya kalau melaku malah anaknya sing nangkring di atas kendaraan. Wes muduk maneh, akhirnya dua-duanya naik. Kemudian lewati orang lagi, komentar lagi, kurang ajar, nggak tahu peri kehewanan, hewan kledit, numpak wong loro, ramsakni, mudok kabeh, dijarke kosong dari tumpangan. Jadi komentar lagi sama orang, gendeng kendaraan ora ditumpaki, malah dijarke melaku nganggur. Akhirnya keledainya diusung bareng-bareng. Ya apapun yang antum lakukan tidak akan pernah ada orang yang semuanya ridho total, nggak bisa. Makanya kata Nabi SAW, ya Rob, aku tidak peduli dengan apa yang menimpa diriku, yang penting engkau ridho. Ini mestinya yang menjadi slogan seorang mukmin dan orang mereka berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Ini tidak perlu dipedulikan tentang ucapan dan ungkapan manusia. Yang penting bagaimana Allah ridha dengan perbuatan ini kita. Tauhid ikhwan adalah seperti itu. Dan mengikhlaskan agama, memurnikan agama. Murni ditamsilkan oleh Allah Ta'ala dengan ungkapan murni itu. Contohnya tuh ketika Allah merangkat nama masalah murni itu kayak susu murni. Susu murni yang tidak kecampuran apapun. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa inna lakum fil an'ami la ibroh. Dalam binatang ternak ada ibroh bagi kalian. Apa pelajaran yang Allah berikan pada binatang ternak? Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberikan minum kepada kalian dari perut binatang ini. Apa itu? Yang minuman ini letaknya di mana? Ma baina farsin wa damin, ada di antara saluran darah dan saluran kotoran dan saluran darah. Tapi ketika diperes yang keluar adalah labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Ya ini susu yang murni yang tidak tercampur sama sekali dengan darah maupun kotoran yang lezat diminum. Labanan khalisan. Lah Allah memberikan tamsil kemurnian seperti itu. Dan Allah katakan ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya agama Allah adalah agama yang murni. Allah tidak menerima kecuali yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Ikhwani billah, dalam agama kita, maka memurnikan agama ini, seandainya kita sudah mentauhidkan Allah, tidak musyrik dalam hal rububiyah, tidak musyrik dalam hal uluhiyah, sampai kita tidak menyekutukan Allah dalam hal niat, yaitu syirkun asghar, yaitu riya dan semisalnya. Ini perkara berat. Dan perkara yang paling berat yang dirasakan bukan hanya oleh kita awam, bahkan ulama-ulama mereka yang dirasakan paling berat itu adalah bagaimana memurnikan amal semata-mata untuk Allah Ta'ala. Karena dalam pemurnian amal itu seakan-akan nafsu nggak punya bagian dari pemurnian amal tersebut. Semuanya dilos untuk Allah Ta'ala. Makanya dakwah tauhid itu sepi dari orang-orang yang ikut meramaikan, sepi dari pengikut. Tapi kalau dakwah untuk menggulingkan penguasa gitu ramai. Bedanya apa? Dakwah tauhid sepi. Tapi kalau dakwah untuk menggulingkan penguasa itu ramai banget. Pesertanya ramai meludak. Kenapa, ikhwan? Apa kira-kira? Gimana? Dakwah tauhid sepi. Kenapa? Kalau dakwah tauhid itu nanti orang kalau diungkapkan itu opo? Itu opo? Lah rumongso enggak itu opo-opo, itu yang membuat mereka itu males. Maksudnya itu opo itu di dunia.
itu opo. Tapi kalau dakwah menjungkelkan penguasa itu, harapannya nek dadi presiden, nek terus iso ngene, iso kecipratan itu pengembalian hak paling enggak, itu harapannya banyak. Maka dakwah itu tauhid itu sepi pengikut, kecuali orang yang mereka dirahmati Allah Ta'ala. Maka tidak akan mengikuti dakwah tauhid ini dan juga tidak akan semangat untuk bertahan di atas dakwah tauhid ini kecuali orang yang mereka itu satu, hatinya diwarnai dengan iman kepada Allah, itu sudah nancep, ngeresep dalam hati dia sehingga ada kecintaan dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dia sudah tidak lagi punya harapan kecuali kepada Allah, keridhaan Allah. Dia berusaha untuk berpaling total dari harapan kepada makhluk. Ini yang akan bisa dia bertahan di atas tauhid dan mendakwakan tauhid, berharapnya hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia punya kekuatan orientasi kepada kampung akhirat. Orang kalau tidak kuat orientasinya kampung akhirat, ya pasti orientasinya adalah dunia. Dan kalau orang orientasinya dunia, ya pasti nggak semangat kalau dia nggak dapat perkara yang sifatnya duniawi. Maka untuk memunculkan orang-orang yang mereka mukhlisina lahuddin, ini dua kekuatan ini harus ngeresep dalam hatinya orang. Yang pertama kekuatan akidah iman kepada Allah, yang kedua kekuatan akidah tentang yaumul akhir, sehingga orang orientasinya kepada Allah dan kepada kampung akhirat. Kalau enggak begitu maka tidak akan terwujud, ya ini manusia-manusia militan kayak para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Mereka akan kita lihat sangat militan dalam beramal, karena harapan mereka adalah Allah dan kampung akhirat. Makanya Nabi katakan, kalau sudah kaum muslimin itu dia kerasukan penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka mereka ini pasti nggak akan peduli dengan agama. Pasti tidak akan peduli dengan agama, itu pasti. Wa taraktumul jihad, akan mereka tinggalkan jihad dengan segala tingkatannya. Sehingga untuk membangun generasi yang mereka militan sebagaimana para sahabat, nggak ada cara lain, maka dakwah itu pendasarannya adalah bagaimana menjadikan keimanan kepada Allah dan kampung akhirat itu ngeresep dalam hatinya, ini seorang muslim. Maka pendidikan akidah dan tauhid ini memakan waktu yang cukup panjang di zaman Nabi, 13 tahun, separuh lebih dari umur dakwah 23 tahun yang Nabi lalui. Pendidikan untuk betul-betul membentuk hati mereka menjadi jiwa yang betul-betul mereka memiliki rasa pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan orientasi yang kuat tentang kampung akhirat, sehingga akan membuat mereka betul-betul sangat militan di dalam yaitu mewujudkan amaliyah. Sekarang, apa yang akan diberikan jaminan keselamatan oleh yaitu tauhid ini? Nabi pernah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah sallam, apa itu keselamatan? Maka kata Nabi, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fayyalahu najah. Barang siapa yang dia menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku lalu ditolak oleh pamanku, maka orang yang menerima kalimat ini dia telah memiliki keselamatan. Yang ditawarkan kepada paman Nabi apa? Ikhwan, kalimat la ilaha illallah saat ini sang paman Abu Thalib di detik-detik kematiannya, Nabi tawarkan, qul ya ammi la ilaha illallah
kalimatan uhaju biha indallah. Paman, ucapan kalimat la ilaha illallah yang dengan kalimat itu akan aku jadikan hujah pembela untuk Anda di hari kiamat kelak. Yang kemudian pamannya sampai detik-detik kematiannya tidak mengucapkan kalimat ini. Di situ diantaranya karena ada Abu Jahal dan ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, keduanya gembong musyrikin, gembong yang kafir saat itu. Setiap Nabi menawarkan kalimat ini langsung dipenggal oleh Abu Jahal dengan ungkapan, ya Abu Talib atarghabu an milati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apa kamu benci dengan agama kakek moyangmu Abdul Muthalib? Lihat pandainya Abu Jahal. Abu Jahal ini dengan Bani Hashim itu sangat benci. Karena di Bani Hashim ada Rasulullah SAW dan gak mungkin di kalangan mereka akan muncul Nabi kayak Nabi. Abu Jahal pernah ditanya oleh temannya, ya Abul Hakam. Gelarnya Abu Jahal itu ada Abul Hakam. Orang yang dianggap pandai, dianggap yaitu bijak. Banyak orang yang mereka punya masalah mengadu pada Abu Jahal dan selesai. Ya Abu Jahal, ya Abul Hakam. Saya mau tanya nih, mumpung sendirian. Janjane Muhammad itu shadiq am kadzib? Janjane Muhammad itu jujur atau dusta? Wahai hak, celaka kamu, Muhammad itu shadiq. Lah terus kenapa kita kok enggak ngikuti? Nahnu wa Bani Hashim natasabak. Kita dengan Bani Hashim itu bersaing ketat. Tidak ada satupun jabatan dimiliki Bani Hashim kecuali kita memilikinya. Kalau sekarang muncul di kalangan Bani Hashim seorang nabi, nggak mungkin di kalangan kita akan muncul pula nabi. Maka aku tidak akan mengikuti Muhammad. Dalam rangka mempertahankan prestis. Sehingga Abu Jahal dengan Bani Hashim itu bersaing ketat. Kabilahnya Abu Jahal dengan Bani Hashim bersaing ketat. Sehingga dia nggak suka dengan Bani Hashim. Tapi di waktu detik-detik meninggalnya Abu Talib ini, Abu Jahal itu mengangkat yaitu agama Bani Hashim, agama Abdul Muthalib, agama kakek moyangnya. Padahal dia nggak suka dengan Bani Hashim. Karena ini yang akan bisa membangkitkan semangat hizbiyah, qabilah, sehingga akan lebih manjur untuk menjadikan orang itu yaitu lebih mengikutinya. Ikhwanibillah, maka kalimat yang akan menyelamatkan itu adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu tauhid. Bukan sekedar kalimat, bukan sekedar karena dia mengucapkan kalimat itu. Kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat itu menyelamatkan, maka orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat ini pasti akan selamat. Tapi orang-orang munafik Allah katakan innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Tapi yang dimaksudkan dengan kalimat ini akan menyelamatkan pemilik kalimat ini yang mewujudkan isi kandungan kalimat tersebut sehingga zahiran wa batinan dia mengucapkan kalimat ini dan dibuktikan dengan amal nyata dan juga keyakinan hatinya. Lalu apa yang diberikan jaminan selamat oleh kalimat ini? Satu, orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah dengan mewujudkan tauhid yang sesungguhnya, yang pertama dia akan bisa masuk dalam golongan dakhalal jannah bi ghairi hisabin wal adzab. Ini najatun minan nar abadan. Dia selamat dari neraka selamanya. Artinya tidak sama sekali disentuh oleh neraka. Dari awal sampai akhir itu masuk surga tanpa disentuh api neraka. Ini yang dikatakan pemilik tauhid yang sempurna. Orang yang mereka dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adzab, orang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
itu adalah dia jaminannya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang dimaksudkan dengan tauhid yang sempurna yang seperti apa? Tauhid yang tidak tercampur dengan syirik, tidak tercampur dengan bid'ah, tidak tercampur dengan maksiat. Tauhid yang bersih dari perkara ini, maka dia telah memiliki tauhid yang sempurna. Apa mungkin orang dia hidup tidak pernah maksiat kepada Allah? Seandainya pernah, dia telah bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kelompok pemilik tauhid yang sempurna. Maka jaminannya dakhalal jannah bighairi hisabin wal adab. Kalau di dalam ayat ada istilah sabiqun bil khairat dan muqtasidun. Sabiqun bil khairat dan muqtasidun inilah yang mereka, kata Abdul Razak, yang mereka akan mendapatkan jatah dakhalal jannah bighairi hisabin wal adab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, karena ini tidak terjerumus dalam syirik, tidak terjerumus dalam bid'ah, tidak terjerumus dalam maksiat. Mereka orang-orang yang bersih dari itu semuanya, walaupun juga sabiqun tingkatan ini juga bertingkat-tingkat juga. Orang yang selamat dari syirik, bid'ah dan maksiat juga bertingkat-tingkat. Nabi berbeda dengan para sahabat berbeda dengan para tabi'in dan seterusnya. Tapi ini kelompok yang istimewa, yang mereka memiliki tauhid yang sempurna, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, orang yang mereka bertauhid tidak terjerumus dalam syirik, tapi enggak selamat dari bid'ah dan al-kabair, dan dia belum bertaubat kepada Allah Ta'ala sampai matinya. Kalau Allah tidak mengampunkan, maka dia boleh jadi akan diadab dulu di jahanam, baru setelah itu dia akan dientaskan dari kekalnya jahanam, dan itu yang dinamai dengan istilah yaitu jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Yang orang-orang yang mereka dimasukkan surga setelah tadinya dia diadab dulu di jahanam. Maka itulah jaminan tauhid yang akan memberikan keselamatan bagi pemiliknya. Imma dia selamat dari neraka dari awal karena dia memiliki tauhid yang sempurna. Wa imma dia selamat dari kekalnya neraka. Artinya dia yaitu boleh jadi masuk neraka dulu tapi selamat dari kekalnya neraka. Sehingga dia akan dikeluarkan dari kekalnya neraka, pindah ke surga. Yang itu yang juga berkat, ini masih bersisanya tauhid dalam diri dia. Maka yang paling berbahagia tentang kehidupannya di akhirat kelak dengan syafaat Rasulullah SAW adalah orang yang mereka bertauhid. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatik yaumal qiyamah, siapa yang paling berbahagia dengan yaitu syafaatmu dari kiamat kelak ya Rasulullah? Yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, yang betul-betul tulus keluar dari hatinya, murni, tidak bercampur dengan kesyirikan-kesyirikan sedikit pun. Ini orang yang akan berbahagia dengan ini tauhidnya kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini tauhid sebagai ini penyelamat dari ini kekalnya adab dan penyelamat dari neraka secara total dari awal. Adapun kalau tidak punya tauhid, maka dia pasti ahlun nar walaupun dia punya kebaikan-kebaikan. Di antara dakwah orang sekarang,
Di antara tokoh-tokoh liberal, bukan orang kafir yang mendakwakan, bukan orang musyrik, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani yang mendakwakan itu. Yang mendakwakan ini orang Muslim liberal. Apa katanya? Yang penting dadi wong wi, dadi wong apik. Ora perlu ngereken babakan agama ini apa wae iso mlebu surga. Ini adalah sebagian orang mendakwakan seperti itu. Ya kalau punya Gusti Allah dewe sama punya surga dewe ya sakarepmu, dia panitianya ya sakarepmu. Tapi kalau kembalinya kepada Allah dan Rasulnya ora iso. Masuk surga itu hanya dengan syarat dia bertauhid, dia punya iman. Abu Thalib kurang apik kaya ngopo, ikhwan? Abu Thalib kekurangannya apa? Kurang baik kayak apa Abu Thalib itu? Punya kebaikan enggak? Abu Thalib punya kebaikan enggak? Ya mbludak kebaikannya itu. Dia secara umum tokoh masyarakat. Orang semuanya memandang ya ini tokoh dan itu adalah kebaikan tersendiri. Tokoh artinya orang yang tidak punya cacat-cacat yang membuat manusia merendahkan dirinya. Yang kedua, Abu Thalib menjadi bemper dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dari sejak awal Nabi berdakwah. Dari awal. Setiap ada upaya Quraisy untuk neken Nabi, itu selalu mentok di Abu Thalib. Sehingga begitu Abu Thalib meninggal, mereka ibaratnya kaul tambah tajam tekanannya kepada Nabi. Karena tembok penghalangnya sudah gak ada. Ini jasa. Ini adalah jasa Abu Thalib. Tapi jasa Abu Thalib yang seperti itu yang tidak bermanfaat untuk menyelamatkan dari azab Allah Jahannam karena Abu Thalib tidak punya ucapan la ilaha illallah. Maka ini adalah syarat utama, gak boleh hilang. Oleh karena itulah ikhwan, jangan pernah kita bosan untuk memperbaiki tauhid kita dengan belajar tauhid yang lebih detail. Jangan kita pernah bosan pula mendakwahkan tauhid dengan berharap keutamaan dari Allah Ta'ala. Karena keutamaan tauhid gak ada tandingnya dengan semua perbuatan manapun. Tauhid satu-satunya amalia yang memiliki keistimewaan berkaitan dengan penentu ahlul jannah atau ahlun nar. Orang yang sholat, puasa, zakat, haji bisa menjadi ahli nar kalau dia tidak bertauhid. Tapi orang yang bertauhid belum sempat sholat, puasa, haji dan segala macam bisa menjadi ahlul jannah dengan tauhidnya itu. Sehingga jangan pernah kita ini merasa bosan untuk kita terus memperbaiki diri kita dengan tauhid kita. Yang sesungguhnya kita merasa bosan dengan tauhid itu karena tertipu dengan pemandangan tauhid, pelajaran tauhid yang mungkin dikiranya itu aja. Padahal kita masih jauh dari kehidupan bertauhid nyata dalam kehidupan kita. Dodolan kalau jejer dengan temannya dodolane podo siji laris siji sepi mesti muntap. Dodonya itu sesek mengkap-mengkap. Ora trimo. Paling enggak itu kesel. Ini namanya tauhid rububiyahnya masih enggak beres. Kalau dia yakin Allah Ar-Razik dan Allah sudah mentakdirkan rezeki, mestinya bisa plong. Kenapa kok kita belum bisa plong? Ya penghayatan tauhid rububiyahnya itu belum, yaitu yakin. Demikian juga berjuang untuk umpamanya mewujudkan kekhilafahan.
supaya muslim itu hebat dan berkuasa. Tapi nggak punya perhatian dengan tauhid. Padahal Allah katakan kamu itu akan Allah berikan kekuasaan khilafah, akan Allah berikan agama yang kokoh, akan Allah berikan keamanan menggantikan ketakutan. Itu syaratnya apa? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Kalau kamu menjadi ahli tauhid dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ininya diabaikan, tapi dia membayangkan pengen jadi khalifah di muka bumi. Ya nggak bisa. Akarnya akan rapuh. Maka jangan pernah kita bosan mendakwahkan ini tauhid, dan juga jangan bosan kita untuk memperbaiki tauhid kita, karena ini merupakan dasar segala-galanya untuk mewujudkan segala yang terbaik dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Kalau antum pengen bercita-cita menjadi manusia yang paling berbahagia di dunia, berbahagia itu paling jembar dodonya, paling tenang hatinya, itu nggak akan bisa terwujud kecuali hati Anda menjadi hati yang bertauhid, nyantolnya total hanya kepada Allah Ta'ala. Itu baru Anda nanti akan bisa memiliki kelapangan dada yang seluas-luasnya dan ketenangan hati yang setenang-tenangnya. Itu nggak bisa dengan cara lain. Tapi ini semuanya butuh perenungan tauhid dan pendalaman, dan terus butuh praktek-praktek di tengah-tengah kehidupan kita. Oke sekalian, masih 9 poin dan sudah setengah 12 lebih kita mau zuhur. Sisanya silahkan antum baca sendiri, dipelajari sendiri. Atau kalau mau ya ada dengar YouTube-nya, ada yang nomor 2 sampai nomor 9, antum cari di YouTube. Pembahasan ini sudah kita sampaikan selesai, insya Allah paling enggak yang ngikuti apa yang sudah, dan kita bacakan satu persatu. Di YouTube-nya kita baca kalimat-kalimatnya sampai selesai, sehingga bisa disimak, antum bisa download kitabnya, sehingga bisa sambil belajar bahasa Arab, sambil kita nyimak, sambil kita merenungi setiap poin-poinnya. Bapak Ibu sekalian, makatan yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu punya perhatian dengan agama, apalagi terhadap perkara yang paling mendasar dalam kehidupan kita, yang merupakan bekal pokok hidup kita untuk selamat sampai di sisi Allah kelak. Demikian, jazakumullah khairan, segala kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.